Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Siti Hanifa. Pada video kali ini kita bakalan membahas mengenai, kan kemarin kita udah membahas mengenai router board atau router OS. Nah, di sini kita bakalan ngebahas ke materi selanjutnya, yaitu mengenai networking models. Nah, apa sih networking models itu, terus apa hubungannya sama mikrotik? Nah, jadi kita sekarang masuk dulu ke konsepnya, yaitu konsep pada networking models yang pertama itu jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, jadi kita yang pertama ini, kita konsepnya itu pokoknya harus kita tuh komputer atau PC kita tuh harus bisa terhubung serta dapat bertukar data, berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk terjadinya proses pertukaran data pastinya diperlukan aturan dong untuk mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu agar bisa saling komunikasi. Jadi kayak nggak bisa langsung gitu aja, pasti harus ada aturan yang harus kita patuhi gitu untuk bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, aturan ini disebut dengan networking models. Jadi bagaimana setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Selain itu juga untuk saat ini open standard networking models yang terkenal di kalangan para masyarakat itu ada dua, yaitu TCP atau IP model dan juga OSI model. Nah, di sini kita bisa lihat before open networking models, dan jadi sebelum ada networking models dan ada networking models itu perbedaannya tuh sangat signifikan banget. Nah, networking sekarang kebanyakan yang digunakannya itu TCP/IP model karena TCP/IP ini dianggap lebih sederhana dibandingkan OSI model. Nah, sebaliknya juga OSI model ini lebih kompleks, makanya sering digunakan untuk kebutuhan untuk kebutuhan pembelajaran, tapi yang lebih sering dipakainya itu yang TCP atau IP. OSI model ini create-nya tuh by International Organization for Standard atau disebut dengan ISO, dan TCP/IP ini disebut dengan DoD. Kita langsung aja ke tujuan kenapa sih dibuatnya networking model, yaitu untuk sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Ini itu adalah sebelum adanya networking, dan ini tuh sudah adanya networking. Jadi kayak networking model ini yang sebelumnya belum ada ini kayak berantakan banget application, jadi di mana-mana. Tapi setelah ada model networking, pembentukannya itu lebih rapi gitu, lebih teratur. Nah, itu yang membedakan antara sebelum adanya networking models dan setelah adanya networking models. Jadi semuanya lebih teratur dan lebih tertata rapi. Dapat dilihat chart networking sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Maka setiap fungsi jaringan komputer sebuah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Nah, jadi kita juga sebagai pengguna lebih memahami yang networking model pastinya daripada yang chaos atau yang networking chaos ini, karena lebih beraturan. Nah, di sini ada penjelasan OSI TCP/IP tentang beberapa aplikasinya. Nah, kenapa OSI itu lebih kompleks? Karena di sini lebih banyak layernya, ada 7 layer atau 7 lapisan. Sedangkan TCP/IP ini hanya ada 1, 2, 3, 4 lapisan atau 4 sampai 7 lapisan. Jadi tidak terlalu kompleks. Nah, untuk mempermudah menghafalnya kita dapat menggunakan singkatan seperti ini. Kan dari atas ke bawah. Nah, kita punya singkatan kayak anak Pak Soleh tidak nakal dan pintar, yang artinya kayak A-nya itu kan application, P-nya itu presentation, S-nya itu session, T-nya itu transport, N-nya itu network, D-nya itu data link, dan P-nya itu adalah physical. Nah, jadi buat kita untuk lebih mudah paham dan lebih mudah untuk menghafalnya, maka kita menggunakan singkatan ini. Nah, bagaimana sih cara kerja dari TCP/IP atau OSI layer ini? Contoh alurnya nih secara umum. Ketika misalkan seorang klien membuka browser untuk mengakses website web, klien ini pasti melakukan request HTTP. Kayak port yang berupa digunakannya itu kayak apa sih, HTTP apa?
Setelah itu memiliki mekanisme transport seperti apa yang terjadi, apakah TCP atau UDP. Lalu bagaimana pula jika laman yang diminta belum dikenali dan harus melakukan request DNS. Nah, proses transport seperti apa yang terjadi dalam hal ini? Seterusnya hingga sampai ke layer fisik dan perangkat bisa bertukar informasi. Proses ini kita dikenal dengan encapsulation dan enkapsulasi. Nah, di sini ada layer name, protocols, dan juga device-nya. Nah, di sini ada banyak, ada 1, 2, 3, 4. Kita coba bahas yang basic, yaitu yang layer 1. Ada protokolnya itu ada RJ45, ada Ethernet, fiber optic, dan device-nya juga ada hub dan juga repeater. Nah, kalau misalkan data link pada layer 2 itu hanya ada Ethernet, HDLC, dan PPP. Device-nya juga hanya layer 2 switch dan juga wireless app. Jadi setiap layer ini berbeda protokol dan juga device-nya. Nah, yang ketiga, layer ketiga ada network, yaitu menggunakan IP. Device-nya itu ada router, multi-layer, dan juga switches. Yang keempat adalah transport, yaitu menggunakan protokol TCP atau UDP, dan device-nya juga menggunakan host atau firewalls. Nah, yang terakhir layer 5 sampai 7 ini sama semua. Application, presentation, dan session ini menggunakan protokol yang sama dan juga device yang sama, yaitu protokolnya Telnet, FTP, HTTP, dan juga DNS. Nah, kalau device-nya itu host dan firewall. Nah, di sini kita bakalan ngebahas dulu mengenai TCP/IP. Apa sih kepanjangan dari TCP/IP ini? Jadi, TCP ini adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang berhubungan melalui jaringan internet. Nah, dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP/IP. Jadi bisa lebih dari satu, entah itu 2, 3, ataupun seterusnya. Nah, bagaimana cara kerja dari jaringan TCP atau IP ini? Di sini kita bisa lihat ada dari penerima, dari paket data, misalnya ke pengirim, setelah itu ke router, setelah ke router kita ke sini. Nah, dan akhirnya bisa sampai ke penerima data, yaitu yang pertama pastinya memecah data menjadi paket kecil. Jadi paket data yang pertama ini akan dipecah lagi menjadi paket data kecil, yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Nah, yang kedua, paket ini lalu dikirimkan melalui sebuah router. Router ini berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Jadi di router itu nanti bisa ditentukan. Jadi misalkan paket data itu mau kemana, misalkan mau ke IP, ke alamat yang mana, mau ke PC 2 atau ke PC 3. Nah, nanti itu ditentukannya oleh router. Nah, yang terakhir, paket itu berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemah sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, jadi kalau misalkan paket datanya utuh udah berhasil dikirim ke tujuan atau ke penerima, nah di sini tuh TCP/IP itu pasti bakal menjalankan tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya menerjemahkan sinyal menjadi data, dan juga ada yang disusun menjadi hingga akhirnya bakalan disusun menjadi sebuah file yang utuh. Nah, di sini yang pertama penjelasan mengenai TCP/IP application layer. Kan kalau tadi itu kita baru menjelaskan poin-poin besarnya ya. Di sini mengenai ada application, ada presentation, ada transport, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan bahas lagi lebih kompleks dan lebih detail, yaitu yang pertama tentang application layer atau lapisan aplikasi yang merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Nah, jadi application layer ini adalah lapisan yang dasar yang terdapat pada TCP atau IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan, pengguna akan mengaruhi jenis protokol lanjutannya. Misalnya nih, ketika kita membuka dan menjalankan sebuah web browser, maka perangkatnya itu akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis.
Nah, selain itu, application layer juga berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, entah itu untuk mengatur bagian aplikasi dan dapat juga mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan berkala. Di antara contoh service dari application layer kayak HTTP atau POP3 atau SMTP atau IMAP, SSH, DSB. Nah, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi HTTP itu fungsinya untuk mengakses suatu web server. Nah, lalu yang kedua ada TCP/IP Transport Layer. Di sini ada definisinya. TCP ini juga dibagi menjadi dua lagi, ada TCP dan juga ada UDP sebetulnya. Nah, kita bahas dulu mengenai transport layer atau lapisan transportasi ini berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan dengan lancar. Transport layer ini berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yaitu TCP dan juga UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara UDP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Nah, jadi dalam transport layer ini juga dipecah lagi nih menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Nah, fungsinya itu agak sedikit berbeda. Kalau TCP itu mengamankan pengiriman data, sementara UDP itu memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Nah, di sini ada poin-poin mengenai TCP atau fungsi-fungsi dari TCP, koneksi dan juga data dikirim secara berurutan. Supaya apa? Supaya mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Tapi ada juga nih negatifnya. Terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh yang lama. Nah, mungkin itu negatif atau kekurangan dari TCP. Selanjutnya adalah ada UDP atau User Datagram Protocol. Nah, kalau misalkan kalau TCP ini menggunakan koneksi, kalau UDP ini enggak menggunakan koneksi dan juga tanda pengenal atau nomor urut. Tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Tapi positifnya ini UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, jadi perbedaannya itu, teman-teman, kalau TCP itu kayak lebih kompleksnya itu dapat mempermudah dan menemukan kesalahan gitu, memperbaiki kalau ada kesalahan. Sementara UDP itu ya udah gitu, nggak langsung ngirim. Makanya kenapa jauh lebih cepat, karena emang nggak pemeriksaan ulang pada paket UDP ini. Nah, jadi gitu ya, teman-teman, perbedaan antara TCP dan juga UDP dari transport layer. Selanjutnya adalah mengenai network layer, yaitu lapisan jaringan yang merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas, yaitu berupa IP address. Pemberian IP address ini berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan belah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer ini hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Jadi network layer ini ya cuman pakai IP-nya aja. Terus selain itu juga IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsinya itu untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Jadi yang addressing itu untuk menangani konektivitasnya dan routing itu untuk pemilihan jalur. Nah, yang ketiga yaitu setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, kenapa sih perlu banget alamat unik di jaringan? Karena supaya nggak bertabrakan gitu. Kalau misalkan semua alamatnya sama, pasti bakalan bingung kan yang di routernya itu, karena sama IP-nya itu pada sama. Nah, makanya kenapa diperlukan alamat yang unik atau berbeda, supaya bisa membedakan antara alamat IP address yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama itu addressing. Tadi ada dua fitur, yaitu addressing dan juga routing. Kalau addressing itu IP itu sendiri yang memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua, yang routing itu adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, jadi itu TCP/IP tentang bagian network layer, yaitu untuk IP address, yaitu untuk mencari tujuannya. Jadi rute tercepat mana sih yang bisa sampai langsung ke tujuan. Nah, sini setelah itu ada data link dan physical layer. Data link ini
mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, jadi data link sama physical layer ini saling berdekatan nih, karena emang tugasnya juga kayak hampir tugasnya juga saling nyambung. Kalau misalkan data link itu kan untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh yang nantinya digunakan oleh lagi physical layer. Nah, salah satu fitur pada data link ialah FCS atau Frame Check Sequence. Nah, apa sih FCS ini? Yaitu Error Detection Mechanism, yaitu hanya mendeteksi error tanpa recovery dan addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Jadi nggak pakai yang IP addressnya, tapi di saat data link ini hanya digunakannya itu yang MAC addressnya. Nah, selain itu physical layer juga mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai detail data link dan juga physical layer. Jadi kalau data linknya itu kayak mendefinisikan protokol, dan physical layernya itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Jadi mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan nanti antar device-nya. Nah, di sini ada encapsulation dan juga decapsulation. Ini masih berhubungan dengan data link dan physical layer. Apa sih encapsulation dan decapsulation ini? Nah, pada komputer pengirim tadi terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil kan, yang tadi di awalnya tuh, dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga proses pembungkusan data dengan encapsulation. Nah, jadi pada saat tadi di awal itu di aplikasi itu dipecah-pecahkan menjadi sebuah kecil, nah dibungkusnya itu menggunakan encapsulation. Kedua, pada komputer penerima proses sebaliknya, yaitu proses pembungkusan paket yang diterima mengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan paket data menjadi utuh. Nah, jadi kalau tadi ditutupnya oleh encapsulation, bukannya kembali oleh decapsulation. Nah, di sini contohnya di sini ada pengirim dari application layer ke network. Nah, di sini tuh ada proses encapsulation sampai ke physical layer, kita ke pengiriman paket data. Nah, setelah penerima nanti ada decapsulation. Setelah itu di akhirnya ada hubungan pecahan paket data. Nah, of TCP atau IP message, di sini ada nama dari atau IP pesannya gitu. Yang pertama ada layer, yaitu sebagai data. Terus ada transfer data, TCP header, segmen. Lalu di sini yang kedua layer ke data, TCP header plus P, dan juga dari IP paket. Dan yang terakhir ada itu ke data, TCP header, dan juga IP plus header dan layer, lalu ke frame. Nah, itu mengenai encapsulation dan decapsulation. Jadi perbedaannya kalau yang lebih singkatnya itu yang lebih kita pahami, ya intinya encap itu adalah pembungkusan dan decapsulation itu adalah pembukaan bungkus tersebut. Sekarang tadi kita udah bahas mengenai TCP/IP layer. Selanjutnya kita bahkan di sini ada dua. Yang tadi kita bahas adalah yang TCP/IP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai OSI model. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai OSI model konsepnya. Nah, untuk saat ini model yang sering kali digunakan itu hanya TCP atau IP. Tapi karena untuk pembelajaran, maka kita juga tetap harus mengetahui bagaimana cara OSI model itu bekerja. Nah, untuk sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP ini lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah untuk difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi setiap vendor tuh pasti beda-beda networkingnya itu. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor itu pun pasti sulit untuk dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu tuh sangat sulit, itu kemungkinan besarnya tuh sangat susah. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection. Nah, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Jadi banyak sebutannya. Nah, di sini layer atau misalkan
layer-layer dari OSI model ini. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi OSI, yaitu secara singkat. Yang pertama fisikal, yaitu untuk menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Yang kedua ada data link, yaitu menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Jadi tidak menggunakan IP address tapi melainkan menggunakan MAC address. Nah, yang ketiga ini adalah network, yaitu menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Yang keempat transport, yaitu menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum ke transmisi data. Nah, lalu yang kelimanya itu decision, yaitu untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi. Yang keenam ada presentation, yaitu menyajikan data dan menangani proses seperti enskripsi data. Dan yang terakhir adalah application, yaitu menyediakan user interface. Nah, di sini ada beberapa strukturnya, yaitu physical, ada physical struktur, ada data link frames, packet, end-to-end connection, search and send to port, syntax layer, and user layer. Nah, kalau yang ini tuh kayak bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku, yaitu mengenai networking models, yaitu yang models yang pertama ada TCP atau IP, yang kedua ada OSI models. Nah, mungkin cukup sekian video aku kali ini. Kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.